Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi tentang iman kepada qada dan qadar. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan macam-macam takdir. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh-contoh qada dan qadar. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan perilaku beriman kepada qada dan qadar. Dan yang keempat, siswa dapat memahami manfaat beriman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu macam-macam takdir. Menurut para ulama, takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku kepada manusia dan tidak dapat diubah, walau ada ikhtiar dan tawakal yang mengiringinya. Intinya, takdir mubram ini takdir yang tidak dapat berubah karena kemauan atau usaha manusia. Contoh takdir mubram ialah jodoh, kematian, dan bencana. Takdir yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah dengan ikhtiar dan tawakal. Karena takdir mu'allaq ini sifatnya fleksibel, jadi bisa diubah dengan usaha yang dilakukan manusia. Contoh dari takdir mu'allaq ini seperti seseorang yang pertamanya miskin bisa menjadi kaya karena usaha dan kerja keras yang dilakukan. Orang yang sakit bisa menjadi sembuh karena berobat dan berdoa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa setiap orang yang beriman dan bersungguh-sungguh. Nah, jadi kira-kira sudah paham ya perbedaan antara takdir mubram dan takdir mu'allaq beserta contohnya. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh peristiwa yang berhubungan dengan qada dan qadar. Jika kalian membaca contoh peristiwa ini dari awal sampai akhir, kalian akan teringat dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Sulawesi Barat, yaitu gempa bumi. Di mana dalam salah satu berita, ada seorang anak kecil yang sedang tidur, tetapi alhamdulillahnya dia masih selamat, meskipun tertimbun oleh reruntuhan. Nah, yang seperti itu juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana anak itu memang belum saatnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dengan adanya beberapa peristiwa yang terjadi di bumi ini, Ustazah harap anak-anak hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan semua usaha yang telah dilakukan bisa berhasil memuaskan semua harapan. Amin ya robbal alamin. Poin selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Pengakuan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dapat dibuktikan dengan perilaku hidup sehari-hari. Adapun perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh. Artinya kita harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi serta meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menahan segala sesuatu dari godaan nafsu duniawi yang merupakan perilaku orang yang mengimani adanya qada dan qadar. Yang kedua yaitu berusaha dan bekerja secara maksimal. Artinya berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. Setidaknya orang yang beriman kepada qada dan qadar berusaha dengan bersungguh-sungguh dahulu untuk mencapai keberhasilan atau sesuatu yang diinginkan.
Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain atas usahanya, yaitu menandakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Yang ketiga yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh. Artinya, kita harus menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang lemah. Jadi, tidak mungkin manusia dapat mengatasi persoalan sendiri. Selain itu, manusia perlu ketenangan batin. Maka sudah seharusnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan lewat takdirnya yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Yang keempat yaitu mengisi kehidupan dunia dengan hal-hal positif untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, hal yang bisa kita lakukan yaitu selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, meskipun itu bukan hal yang kita inginkan. Kemudian menerima atau qanaah, yaitu menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Yang kelima, memperhatikan dan merenungkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, bersabar dalam menghadapi cobaan. Nah, sikap manusia yang benar keimanannya adalah sikap yang sabar dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keimanan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cobaan-cobaan, siapa yang benar keimanannya, dia akan menerima bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menguji dirinya dengan cobaan-cobaan itu. Dan kita semua tahu bahwa Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan manusia. Meskipun kelihatannya berat, bahkan kadang tidak henti-henti, jika kita bisa melampaui semua ujian tersebut, Allah akan mengangkat derajat kita lebih tinggi. Poin selanjutnya yaitu manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendorong manusia untuk selalu berusaha. Jelas, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita. Karena kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Karena qada dan qadar adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sudah seharusnya kita berusaha secara maksimal. Yang kedua, giat beribadah dan berdoa. Manusia yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu menghiasi dirinya dengan ibadah dan berdoa. Nah, dari usaha-usaha yang tadi dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetap harus diimbangi dengan doa. Jika kita sadar bahwa yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap langkah kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu membuat orang tidak takabur. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan menyadari keterbatasan yang dimilikinya. Meskipun ia berusaha dengan sekuat tenaga, keputusan akhir tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesadaran akan keterbatasan dirinya ini yang membuat manusia tidak mudah hanyut dalam kesombongan karena sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Yang keempat, sabar dalam menghadapi cobaan. Sebagai manusia, kita harus sadar bahwa setiap harapan yang kita cita-citakan terkadang menghadapi rintangan dan cobaan. Akan tetapi, apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tetap sabar dan tawakal. Yang kelima, menumbuhkan sikap optimis. Nah, manfaat beriman kepada qada dan qadar dapat menyadarkan bahwa meskipun qada dan qadar atau takdir itu merupakan ketetapan Allah, itu tidak berarti kita harus pasrah, berputus asa tanpa usaha. Negatifnya, salah satu watak dasar manusia adalah sering berkeluh kesah atau sambat. Ketika diberi kecukupan rezeki, kebanyakan orang tidak bersyukur. Namun apabila diberi sedikit ujian, dia akan berputus asa. Jadi seharusnya ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa apapun itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk selalu berikhtiar agar dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai cita-cita. Jadi kita harus yakin bahwa kegagalan yang kita hadapi adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan akhir dari segalanya.
Jadi, Ustazah harap anak-anak dapat yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Dan di balik sedih pasti ada senang. Selanjutnya untuk tugas kali ini mengerjakan soal buku paket halaman 87, Muzaharah atau unjuk kemampuan. Seperti biasa, tulis jawabanmu di buku tulis Akidah Akhlak. Kemudian foto dan kirim hasilnya melalui Google Classroom hari ini juga. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.